Kalau Allah udah nggak mau nolong dia, mudah bagi Allah matiin dia waktu dia bikin utang, duitnya belum sempat kepake, langsung mati saat itu juga. Dia masih hidup, meskipun masih dalam keadaan punya utang, yakin Allah yang maha kaya, pasti masih bisa nolongin dia. Karena Koko juga dibawa UMR dulu waktu ngelamar Yunda. Contoh ya, Koko waktu ngelamar Yunda dibawa UMR. Bayangin kalau Yunda matre dulu ya. Maka kalau misalkan kita ngelihatnya masih pahit, berarti jangan fokus dengan kenangannya. Fokus dengan berapa banyak kita mengkhianati Allah. Allah. Lagi nggak nih? Atau kita yang nanya nih? Ya, sambung ayat. Aduh. Waduh, langsung deg-degan. Viran dulu. Jangan game itu, ini terakhir. Relate lah dengan beberapa teman saya. Apa saran dan pendapat Koko tentang teman-teman yang sekarang sedang kesulitan dalam masalah hutang, kayak pinjol apa segala macam, pinjol untuk slot. Terus sampai mau bunuh diri karena nggak sanggup ya. Iya sih, memang sebelumnya juga saya punya temen gitu. Terus, sampai dia bingung gitu minjemin uang. Aduh. Ujung-ujungnya minta pinjol lagi. Jadi kayak hutang ditutup gali lubang tutup lubang. Betul. Dia sampai putus asa gitu. Jadi motivasinya lah kok gimana gitu. Aduh. Kang Firhan udah ngasih pinjem? Udah sih, kasihan soalnya. Iya, baik. Kasihan. Iya. Itu aduh banyak banget ya sekarang. Jadi gajian yang nanti mau dikasih ke dia? Enggak. Boleh. Enggak dulu. Soalnya itu juga ditagihnya agak susah. Aduh. Jadi enggak dulu. Udah mulai tagihnya susah. Dia manapin malah sampai ada yang ngomong, Mbak, katanya pertolongan Allah itu nyata. Tapi kok saya nggak ditolong-tolong. Nah, Aduh. Iya, Katanya pertolongan Allah di deket, tapi ternyata nggak tolong. Istilah. Jadi gini ya, justru bisa jadi kondisi dia sekarang itu pertolongan dari Allah. Apalagi kalau dia utangnya, mohon maaf, gara-gara sesuatu yang juga Allah nggak suka, ya judi, pinjolnya juga buat apa, selain pinjolnya juga ada ribanya kan. Bayangin kalau misalkan ternyata nggak ada masalah, judinya selalu menang, maksiatnya berhasil terus, tanpa pernah Allah bikin kalah, Allah bikin kelilit utang. Kira-kira dia bakal nyari Allah nggak? Nggak bakal kan? Belum tentu. Dan demi Allah bakal lebih repot, nggak bertanggung jawab atas kesalahan kita nanti di alam setelah kematian. Demi Allah jauh lebih mudah bertanggung jawab atas dosa-dosa kita di dunia. Separah-parahnya kita misalkan kena masalah di dunia, yuk jujurlah, masih tidur, masih nggak kehujanan, masih ada temen gitu istilahnya. Kalau di sana kan repot, makan adanya buah zakum, minum adanya nanah yang mendidih. Kegiatannya dihukum terus. Jadi sebetulnya pertolongan ibarat si anak kecil sukanya juga makan permen terus-menerus. Pas udah sakit gigi, pertolongan dari orang tuanya apa? Malah diambil kan permennya. Dan dia ngambek. Mana nih katanya orang tua sayang, katanya pertolongan orang tua itu dekat. Orang saya suka permen, tapi kok malah permennya yang diambil? Padahal diambilnya permen adalah pertolongan. Cuman nggak paham. Cuman belum ngerti, belum paham. Kenapa? Karena di hatinya belum Allah mungkin. Di hatinya belum pertolongan. Di hatinya masih uangku, permenku kalau anak-anak itu. Jadi sebetulnya itu juga pertolongan. 10 orang korupsi, ketangkap 1, yang 9 nggak ketangkap. Dia juga ngambek, kenapa teman saya yang 9 nggak ketangkap? Setelah 4 tahun jalanin hukuman, alhamdulillah ya saya yang ketangkap. 1, lumayan, gugurin kesalahan. Mudah-mudahan gara-gara ini bisa jadi jalan aku pulang ke hadapan Allah, udah nggak bawa dosa lagi sepeser pun. Tadinya kita udah takut, ya Allah gimana ini? Ya Allah dia dihukum, hukumnya berat banget, aku juga ngelakuin dosa kayak gitu lagi. Ternyata pas di hadapan Allah, kan kamu di dunia udah ketahuan dosanya. Udah ketahuan, udah dihukum, udah kelilit, utang, udah apa segala macam. Dengan kejadian kayak gitu, ya udah lewat, udah lolos, silakan. Udah nggak usah dibersihin lagi di sini. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya dulu ketahuan kalah judi. Alhamdulillah saya yang kalah judi. Terus gimana kalau yang utang
utangnya nggak kebayar sampai dia nggak mau pulang nih kok nih. Untuk ngatasin kelilit utang itunya itu gimana kok kan banyak Solusinya. Kalau Allah udah nggak mau nolong dia, mudah bagi Allah matiin dia waktu dia bikin utang, duitnya belum sempat kepake langsung mati saat itu juga. Dia masih hidup meskipun masih dalam keadaan punya utang, yakin Allah yang maha kaya pasti masih bisa nolongin dia. Cuman kan masalahnya ya puntenlah kita kadang kalau mau jujur. Dulu pernah ada yang nampar kayak begini. Kenapa hidup saya begini? Kenapa? Saya udah hijrah, kenapa? Allah maksiatnya 14 tahun, tobat baru 3 bulan, dia tanya kenapa? Ada yang nyeletuk kayak gitu coba. Tapi itu jelek banget sih. Iya juga sih. Iya lagi ya gitu kan. Kalau katanya Kang Rigen gitu. Tapi itu jelek banget sih sayang. Itu tuh omongan dari siapa sih? Soalnya itu Muya terngiang-ngiang kayak misalnya ini contoh sederhana. Ya Allah kenapa sih 5 tahun gitu ya belum dikasih keturunan ya Allah. Kadang ngomong ya salah Yuda apa, padahal ya nanya salah apa aja itu udah kesalahan kan gitu. Tapi kadang kayak nggak sadar diri bener. Terus denger celutukan itu kayak ya elah Yunda, hijrahnya juga masih 5 hijrahnya juga masih 4 tahun misalnya gitu kan. Kalau diuji 5 tahun juga masih dikit lah dari jalan hijrahnya gitu kan. Jadi kayak bener banget, ketampar banget loh sama ungkapan kayak gitu. Alhamdulillah. berarti hadapin aja pinjol ya. Hadapin. Memang Harus biar dihadapin. gimana kalau kita punya ini barang. sekaligus edukasi kok kepada Memang iya kalau memang punya barang yang bisa dijual, kalau bisa tolong udah nggak apa-apa, lepasin dulu jual, jangan nambah dosa baru yang paling Betul. penting, Itu penting jangan nambah banget. riba baru, Betul. yang penting jangan nambah dosa baru, jadi jangan riba lagi, jangan judi lagi, Betul. ya pertama. Dan hadepin, Bismillah. Ada salah satu contoh yang paling luar biasa itu, dia ngumpulin duit udah sekian lama, kalah dalam 1 hari, yang tadinya punya duit malah jadi berhutang banyak dalam 1 hari. Dan besoknya dia didatengin, barangnya diambilin, bahkan dia udah nyampe tingkatan anaknya udah mau digorok, udah mau apa, dengan yang nagihnya tuh udah gila-gilaan. Apa yang dia lakuin? Silakan, saya pasang badan, terserah mau diapain. Bapak pengen bunuh saya yang ambilin pisaunya nih, saya taruh di tangan Bapak, nih leher saya belah sini, silakan. Aduh, udah sampai sebegitu. Tapi kalau misalkan Bapak bunuh saya, duit Bapak nggak akan balik. Tapi kalau Bapak izinin saya dikasih waktu, entah kapan suatu saat saya punya duit, saya cari Bapak di mana. Bapak udah nggak ada pun, anaknya saya bayar ke anak Bapak. Tapi tolong jangan cari saya lagi, saya yang bakal nyari Bapak nanti ke depan. Mudahan ya, atas seizin Allah gitu ya, utang dalam sehari itu akhirnya lunas, tapi perlu waktu berapa lama? 20 tahun. Utang sehari baru lunas 20 tahun. Tapi lihat dong, dalam 20 tahun itu dia udah jadi orang yang seperti apa? Udah jadi anak yang udah jadi orang tua yang bertakwa, anak-anaknya juga jadi soleh-soleha dan udah punya usaha sendiri. Bandingin kalau misalkan waktu itu utang langsung ada yang nolongin, atau langsung dia pakai judi lagi atau apa lagi, gak ngedidik. Betul. Nggak Ini ngerubah. soal mendidik ya terkait hutang, pinjol. Kadang-kadang solusi bagi mereka itu ya bukan Cari dengan uang cepet. bukan dengan memberikan materi lagi kadang-kadang. Karena kalau misalnya kepentok kasih itu tidak mendidik kayak gitu. Nggak ngubah diri. Sedangkan kan yang masalah di karakternya. Izin. Aslinya yang ngundang masalah itu kalau mau jujur siapa sih? Makanya kan sendiri. kata Allah di Quran surat 4 An-Nisa ayat 79, ma asobaka min hasanatin faminallah, ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau ada keburukan itu dari diri sendiri, kalau ada yang baik dari Allah. Nanti ketukar ayatnya tadi izin ya, tapi ayatnya benar An-Nisa 79. Kalau ada keburukan dari diri sendiri, kalau misalkan ada kebaikan pasti dari Allah. Jadi kalau kita mau jujur, aslinya kita yang ngundang. Allah nggak pernah zolim kok ke kita. Tapi cara Allah untuk tadi, mudah-mudahan kita bisa pulang ke hadapan Allah nggak bawa dosa, bisa jadi dengan gara-gara itu. Itu yang tadi diceritain tadi, akhirnya mau nggak mau nyari duit dengan cara jadi kuli, jadi kenek. Dia digaji cuma 15.000 per hari, punya istri sama 4 anak di rumah. Cukup dari mana istilahnya? Tapi bela-belain. Godaan buat balik lagi mungkin ke dunia hitamnya atau judi lagi atau apa. Ada, tapi benar-benar karena pengen berubah. Tapi coba, masalah. Masya Allah itu. Dan itu bisa ditiru. Kadang nggak semua orang berani untuk ngadepin dosanya kayak tadi. Dan setiap kali ada masalah, kebanyakan orang cuma mikir, gimana ya caranya saya keluar dari masalah ini? Oke, itu dipikirin. Tapi yang harus lebih penting untuk dipikirin adalah, gimana caranya gara-gara kejadian atau masalah ini, saya jadi diampuni Allah. Itu lebih penting. buat teman-teman Daripada yang pinjol. akhirnya kita berhasil dapat pertolongan tapi nggak tobat-tobat, udah lebih baik. Mungkin masalahnya masih ada atau orang masih mencaci, tapi dia sudah tobat nasuha. Bismillah.
mudah bagi Allah beresin. Makanya kita juga seneng ya sama teman-teman yang misalnya nih curhat, terus ceritanya itu tentang terlilit pinjol. Ada beberapa teman-teman yang ketika kita kasih masukan, kita nggak langsung kasih solusi uang ya. Walaupun Langsung beberapa ada, tapi solusi dari kita yang pertama itu adalah yuk kita sama-sama sholat taubat aja dulu. Tobat. Nah, kadang masih ada yang ngeyel, kenapa udah tobat gitu, ayo lagi emang tobat cuma sekali kan gitu, kita aja pinjolnya berkali-kali kok, Iya, kita aja nipu orangnya berkali-kali kok, masa tobatnya cuma sekali kan gitu. Makanya buat teman-teman yang terlilit pinjol itu jangan fokusnya kepada mendapatkan materi untuk menutupi pinjolnya ini, tapi bagaimana agar Allah mau nolong teman-teman lewat taubatan teman-teman itu tadi gitu. Kalau Itu Allah lebih udah mau penting. tolong dari jalan apapun, Betul. Pasti bisa. Pasti bisa, pasti. jadi tauhid lagi, balik tauhid ya. Tauhid, masya Allah. Nah, Tabarak. Oke, ngomongin teman-teman. tentang hutang tadi pinjol gitu, pernah nggak sih waktu Teh Yunda sama Koko awal-awal nikah nih, kayak apa Harus berutang ke namanya, orang. sampai Enggak. hutang atau pinjol Enggak, riba aduh, gitu. aduh, jangan. Terus Nggak bisa tidur, apalagi Yunda orangnya ya, kepikiran. terus Nggak. pernah nggak sih Teh Yunda sama Koko waktu awal-awal nikah tuh ada ngalamin masalah ekonomi gitu, tentang ekonomi. Nah, terus Panjang ya? kan dikit kan kayak pasangan muda zaman sekarang itu yang paling dikhawatirin, ditakutin itu kan tentang ekonomi. Ekonomi. Mereka mau Iya, nikah iya. tuh pasti kayak masalahnya ekonomi kayak gitu. Kalau pendapat Nah itu. apa itu Kak itu tapi ngeliriknya ke bawah ya. Itu. Kelihatannya kalian mau patungan. Enggak. Tadi tuh enggak gini, kelihat gini. Itu, tapi ngelirik ke bawah gitu. Aduh. itu apa tuh? Aduh. Jangan-jangan. Ngajak-ngajak. Jangan. Kalau menurut Teh Yunda sama Koko gimana itu menanggapi itu? Kayaknya mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hutang piutang ya, karena memang Yunda sama Koko ini alhamdulillah ya mudah-mudahan terus Allah jaga. Amin. Kita itu berkomitmen dari kita, bahkan dari Yunda gadis dan Koko lajang ya memang bukan tipikal suka minjem, yang pertama. Dua, senengnya lebih ke nabung. Kalau misalnya punya kemampuan beli, nggak punya kemampuan tahan gitu kan. Jadi memang selama pernikahan alhamdulillah sudah hampir 5 tahun menikah dengan kodenis, tidak ada kasus tentang pinjol, nauzubillah, terus tidak ada Cicilan juga tentang nggak cicilan juga enggak, karena kita tipikal yang nggak bisa tidur, minjem sama orang, aduh, kita gengsian gitu, mau minjem sama orang satu gengsian, terus juga kalau kita berhutang itu kan beban ya gitu, kayak aduh gimana ya bayarnya, aduh gajian tanggal segini gitu, jadi kayak beban, apalagi Yunda tipikal yang apa-apa tuh harus beres cepet, kalau enggak tuh nggak bisa tidur gitu, kepikiran. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaannya soal apakah awal menikah ada masalah ekonomi, ya pasti ada ya. Pasti ada ya, Bu. Saya tinggal di kosan, Bu. Konyong-konyong. Iya. Jadi awal nikah tuh Yunda sama Koko tinggal di kosan, harganya berapa sayang tuh kosannya kalau nggak salah? 800.000 sebulan. 800.000. Bukan karena kosan mewah 800.000 ya, Lebih tapi kecil di dari Jakarta, ruangan ini. di Surabaya itu lumayan mahal. Lebih kecil dari iya. yang di BNR. Lebih kecil dari Lebih yang kecil. di Rangga Mekar. Kalau teman-teman pernah ke Rangga Mekar. Nah, jadi belum. Jadi awal-awal nikah tuh ya kita sempat ngekos, sempat berhemat juga. Bayangin ya malam minggu. Malam minggu saya sudah kode-kode tuh. Aduh, kayaknya ini enak ini sotongnya. Waduh, terus kita beli ini ya, beli sotong, alhamdulillah, belinya satu dimakan berdua. Terus sweet, Sangat sweet. sama hemat beda ya. Tipis-tipis lah. Terus kode-kode, aduh itu kayaknya minumannya enak tuh boy. Oh iya, ayo kita beli. Yes, oke. Rasa apa? Rasa ini, oke. Buya rasa apa? Dia diem. Wah agak curiga nih, kayaknya beli satu lagi. Beli satu. Jadi sempat kita memang merasakan menahan ya sayang ya. Iya. Menahan karena kita menabung. Atau belinya Gitu. jangan di situ, yang di sana aja. Sama-sama jus, tapi kalau di situ lebih murah. Nah, Padahal cuma beda 1.000. betul, kita keliling guys, gara-gara 1.000. Jadi pasti pernah, semua pasangan itu kan namanya rumah tangga. Tangga itu kan ada tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, sampai tangga yang di atas gitu. Jadi bagaimana kalau Yunda ya sebagai perempuan, bagaimana kita mendampingi pasangan kita dari mulai tangga pertama, itulah tangga yang, waduh, tangga kayaknya susah banget, kayaknya berat banget gitu ya. Dimulai dari mungkin ngekos,
mungkin ya makan sehari-hari mungkin ya cukup gitu ya. Terus apa namanya, untuk keinginan pribadi aja kadang kita harus benar-benar tahan gitu ya. Misal dikasih uang belanja sekian, kita utamakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pasti pernah mengalami masalah ekonomi, tapi memang ajaibnya adalah ketika kita tidak mempermasalahkan ekonomi itu, maka Allah juga nggak akan uji di situ kok. Tenang aja. Karena ajaibnya itu para guru tuh bilang gini, kalian itu hanya akan diuji sesuai dengan apa yang paling kalian senangi. Alhamdulillahnya Yunda sama Koko itu nggak begitu terlalu ini sama harta gitu ya, maksudnya nggak yang wah pengen beli ini, ya enggak. Mungkin udah kenyang. Cukup lah, udah cukup weh, udah punya rumah cukup, punya ini cukup weh gitu. Jadi ketika memang kecenderungan hatinya bukan pada harta dan ekonomi, maka Allah tidak akan menguji di situ. Kecenderungan Yunda sama Koko tahu nggak di mana? Pengen punya anak kan, senang sama anak-anak, makanya Allah ujinya di situ. Gitu. Jadi semakin kita tergila-gila pengen jadi miliarder, hati-hati dah, bisa jadi ujiannya nanti di ekonomi gitu. Dan juga mungkin juga jadi jawaban, kadang suka ada aja yang ngeletuk, balikin dulu tuh duit korban-korban lu dulu waktu masih jadi bandar judi ya. Udah dibersihin lagi, udah dalam kondisi ya tadi sampai mulai dari nol lagi, udah Allah ambil semua sisa harta haramnya, jadi sudah dibersihin, nggak ada yang kemakan lagi. Tapi memang ya alhamdulillah dari dulu memang dikasih pemikiran sama Allah. Alhamdulillah ternyata dapat isi juga pemikirannya sama. Emang nggak pernah pengen punya utang. Nggak berani. Bahkan aku lebih ngambil jalan hidup yang mendingan kelaparan daripada ngutang. Kalau ada yang bisa dijual, jual dulu. Soalnya Yunda juga sempat loh jual gamis pre-love gitu. Ya kan? Dulu kan sempat Yunda tuh, misalnya kita kayak bukan kurang ya, tapi mungkin kita punya kebutuhan lain gitu. Daripada kita minjem ke orang, apa nih yang kita punya yang masih layak, kita pre-love-in kayak gitu. Lagian secara syariat hutang itu memang berat nanti pertanggungjawabannya ya kalau meninggal bawa hutang. Dan bukan berarti ini jadi larangan untuk berhutang ya. Silakan, hutang itu diizinkan di dalam Islam. Tapi pertanyaannya, sejak kapan hutang itu dijadikan sistemik? Contoh ya, kita punya duit buat beli cash, tapi selalu ditawarin cicil aja, udah bulan-bulan, nanti kan jadi lebih murah tiap bulannya. Sejak kapan hutang itu dijadiin sistemik, diajarkan oleh syariat? Nggak ada. Hutangnya boleh dalam Islam, tapi kan dulu dicontohinnya ya kepepet ya gimana. Nah kalau segala jadi sistemik, ada pelanggaran syariat, keberkahan hilang. Nah itu masalah yang baru. Lagian masalah kita itu bukan nggak ada rezeki, tapi tidak yakin sama sang pemberi rezeki. Nggak mungkin kita dari lahir sampai meninggal nggak dikasih rezeki, nggak dijamin rezeki, nggak mungkin. Koko, Teh Yunda, Muya, semuanya dilarang mati sebelum semua rezeki yang udah Allah janjiin waktu masih kita di alam rahim, kita terima semua. Sebelum diterima semua, kita nggak boleh mati. Tenang aja. Masya Allah. Jadi jangan khawatir juga, teman-teman jangan kayak jadi karena takut nih masalah ekonomi, berarti kalau nanti ada misal ya ikhwan yang soleh tapi mungkin gajinya di bawah UMR, jangan langsung disisihkan loh teman-teman. Karena Koko juga di bawah UMR dulu waktu ngelamar Yunda. Contoh ya, Koko waktu ngelamar Yunda di bawah UMR. Bayangin kalau Yunda matre dulu ya, Yunda nggak akan ketemu laki-laki soleh. Ini kan limited edition gitu. Masya Allah, limited edition gak tuh? Bayangin kalau Yunda ngelihatnya harta, kok Denis naik bus apa tuh? Bus Intra ke rumah Yunda. Kalau Yunda ngelihatnya harta kan, toilet. Aduh, dia mah cuma naik bus kan gitu ya. Tapi kan bukan itu yang dilihat. Makanya bagi teman-teman juga jangan langsung, aduh dia mah belum UMR, terus dia mah, aduh masih ikut-ikut sana sini, belum masih serabutan gitu-gitu. Jangan langsung disisihkan gitu. Tapi lihat keimanannya, akhlaknya, dan apa visi dia ke depan ini untuk keluarga kecil kita ini mau dibawa kemana. Itu tuh yang, waduh, itu yang mahal. Karena ketika dia beriman, dia berakhlak, dan dia punya visi yang besar, atas izin Allah di waktu yang tepat, dia akan jadi orang besar. Masya Allah, luar biasa sekali. Berkat doa istri. Aduh, dan doa orang tua kita insya Allah. Berarti Koko dan Teh Yunda bisa ada sampai saat ini ya, di titik ini. Ya Lam. Iya. Berarti kan berkat ya, salah satunya berkat perannya Teh Yunda ya. Teh Yunda dukungan, support, dan juga apa ya? Nggak bisa apa-apa Koko. Buah dari kesabaran itu. Berarti apakah ini alasan Koko memilih Teh Yunda dulu? Apa-apa dulu yang dilihat gitu kan?
itu kan iya Udah apa mulai gitu. kepo ke pribadi ya ini. Ya kan kita juga belajar dari guru kita ya, belajar gimana sih kiat-kiatnya supaya kita bisa seperti Koko dan Teh Yunda gitu, bisa melanjutkan dakwah bersama gitu ya. Ya kan, bersama pasangan sendiri kan lebih asik ya gitu daripada ya kan lebih enak gitu. Apa sih? Siap. Ini kita belajar ya. Oh iya iya. Boleh dong apa gitu. Ya, masalahnya bukan Koko yang pilih, ini Allah yang Oh, memilih. Masya Allah yang pilih benar. Dan dulu mungkin memang ada episode Koko nggak minta lahir kayak gini lah, terlepas seperti apapun bentuk fisiknya. Tapi kalaupun ternyata ada orang yang istilahnya tertarik gara-gara yang ujiannya ini, gara-gara kondisinya seperti ini, masalahnya kalau dia tertarik atau ngakunya cinta atau ngaku sayangnya karena mohon maaf fisik, ya fisik ini akan kisut, akan menua, akan ditinggal. Kalau misalkan udah ternyata tidak seperti ini lagi fisiknya, terus apa mereka akan tetap dampingin? Ya, apa mereka akan tetap dampingin? Apa mereka tetap mau? Nah, makanya nggak mau nyari yang tertariknya gara-gara fisiknya. Atas izin Allah, waktu ketemu di Bandung, Musyawarah Kerja Nasional, tanpa kami rencanakan, tapi dipertemukan di situ, ya kamu yang cerita deh. Ini ceritanya udah viral banget, Din. Se-Bandung, se-Medan kayaknya udah tahu cerita ini ya. Jadi waktu acara Musyawarah Kerja Nasional, Yunda mewakili Medan, Koko mewakili Surabaya waktu itu. Nah, kita itu udah kumpul semua. Aku juga sama Pak Sutris, kepala cabang juga udah di situ kan. Nah, orang udah mulai semua, udah mulai kajian juga gitu kan. Beliau baru datang dong, telat dong. Jadi kan begitu telat, buka pintu Darul Hajj, udah pernah kan ke Darul Hajj tuh? Begitu Semua buka, mata tertuju. begitu buka pintu, itu semua mata tertuju padanya. Dan itu ukti-ukti, ya kan? Ukti-ukti kan samping-samping Yunda tuh kan. Langsung, Masya Allah, ini yang dari Thailand itu, gitu kan. Jadi Koko ini udah viral sebenarnya di DT Pusat ya, di Darut Tauhid Pusat udah lumayan viral karena kisah obatnya beliau itu loh yang mungkin menarik ya gitu. Ya udah pas beliau gitu entah kenapa ya, bukan dibuat-buat atau gimana. Iya, Yunda sadar beliau ganteng. Cuman mungkin karena berisik ya sama teman-teman ahwat yang teriak-teriak, ya jadi kayak apa sih gitu. Ganteng sih, cuman karena mungkin Yunda dalam posisi Yunda kan nggak orangnya audio, nggak suka berisik gitu kan. Suara kecil aja Yunda, tolong pelanin dong. Jadi apalagi nih berisik, oh kok Dennis yang dari Thailand, jadi apa sih? Biasa aja pun gitu. Nah dari situ tuh Mbak ada satu teman Yunda, mungkin Buya tahu ya Mbak Yura gitu. Oh, jangan gitu kamu, nanti jatuh cinta loh, malah jodoh loh. Iya akhirnya jodoh. Iya tapi ya gitu, jadi maksudnya loh pas akhirnya kepergok gitu, ketahuan bahwa oh dia nggak tertarik dengan ini, karena nggak tadi kan nggak heboh, nggak gimana. Maka kalau misalkan tidak tertariknya bukan itu, maka mudah-mudahan suatu saat nggak seperti ini lagi casingnya, ya udah tua, udah kisut, entah gimana, bahkan udah keriput dan yang lain-lain. Ya semoga dia tidak akan meninggalkan, karena yang ditujunya bukan sekedar fisik semata. Jadi salah satu alasannya dari sekian banyak. Aduh so sweet lah. Surga itu kamu. Aduh. Agak lain ya. Agak shock loh. Agak shock. Pribadi di luar ini. Di Sok. luar list. Sok. Aduh, saya jadi agak kagok nanyanya. Agak-agak Karena ya. kagok kita skip dulu. Oh, enggak. Nia dia nih. Siapa nih? Siapa dulu nih? Oh, ini Dua sebagai artis perempuan nih. Dua artis nih. Mangga Teo nih boleh. Ini ya Teh. Sok duluan. Kita kan sebagai perempuan nih pengen mempercantik diri dong. Oke. Tapi sekarang kan kebanyakan pakai sulam alis, eyelash, Sulam terus bibir. emang ya? Aduh lebih tahu ya. Pernah dengar? Oh, pernah dengar. Terus ada yang pakai kuku gitu. Itu Teh gimana ya Teh, bisa dipakai sholat atau gimana? Sah apa enggak gitu sholatnya? Ya sebenarnya Yunda kurang paham ya terkait yang sulam alis, sulam bibir. Tapi yang namanya
yang Yunda pahami adalah merubah ciptaan Allah itu kan nggak boleh. Ya kan alis kita sudah begini, ya kan Allah pengen nanti ketika kita kembali ya begini gitu. Hidung kita sudah begini ya, ketika kita nanti pulang ke hadapan Allah ya Allah maunya begini. Kan ini punya Allah. Kita kan cuma dititipi. Bibir yang Allah kasih itu begini, kecuali ya, ini pengecualian. Misalnya kamu kecelakaan nauzubillah gitu kan, kemudian bibirnya harus dijahit dan akhirnya merubah bentuk. Karena mungkin orang banyak mencemooh dan membuli, akhirnya itu kan untuk kemaslahatan lebih banyak. Itu kan lain cerita. Dan dia kan nggak minta. Dia nggak minta dengan kejadian itu. kecelakaan itu. Tapi kalau misalnya Allah sudah berikan bagus, alis seperti ini, ya jangan dirubah kalau menurut Yunda. Kan cantik itu, oke, kita mempercantik fisik tanpa harus merubah bentuk. Dan yang paling penting adalah kecantikan hati. Karena kecantikan hati itu yang akan memancarkan aura dalam wajah kita. Misal nih, inner beauty. Ya kan? Inner beauty. Misal nih, kita pernah nggak sih ketemu orang cantik, tapi misalnya dia tinggi, putih, langsing, kayak bihun. tapi pikirannya kotor, Ngomongnya mulutnya jahat. kotor gitu kan. Jadi kayak kurang cantiknya. Tapi kita pernah lihat wanita yang teduh wajahnya, sederhana aja, adem gitu. Karena apa? Mungkin ya dari dalamnya yang diperbaiki, dalamnya yang dipercantik kan gitu. Apalagi niatnya. Kalau niatnya ternyata jadi cantiknya, ternyata ya kan Allah tahu niatnya. Jadi cantiknya biar untuk di mata orang lain, bukan di mata suaminya. Kalau dia belum menikah jadi untuk supaya semua orang cinta, naksir kepadaku dan yang lain-lain. Wah, itu kan ada tambahan. Jadi sekian banyak faktornya. Memang yang lebih aman sih ya di atas. Dari tadi kan tadi pertanyaannya mungkin ke arah fikih. Tapi kan kita selalu diingatkan ya, di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa. Ya fikih mungkin hanya bicara hukum, boleh tidak. Ya, kalau takwa bicaranya Allah suka atau tidak. Ya Allah bisa mencintai kita meskipun kita tidak harus cantik, tampan, yang lain-lain. Karena kan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa, terserah mau seperti apapun untuk fisiknya dan lain-lain. Jadi kalau mau disukain oleh Allah aja, jangan disukain makhluk. Tapi tadi penting banget ya, mungkin edukasi juga terkait kuku. Nah, kalau teman-teman itu sebenarnya tidak boleh, kecuali teman-teman pakai inai gitu ya. Inai kan ada ya, yang memang dipakai itu henna. Yang nggak ngalangin Wudu. Tapi kan kalau teman-teman misalnya pakai apa sih namanya? kuku palsu. Kuku palsu. Extension Kok tahu Kok ya? tahu ya, bahaya ini. Serem ini, serem mantannya gitu. Kuku palsu. Kuku Ini hasil palsu. riset. Kuku palsu, teman-teman. Jadi kuku palsu itu kan yang memang dipasangin untuk menutupi ini kan, jadinya runcing-runcing gitu kan, yang udah pernah lihat. Nah itu kan kalau teman-teman wudhu, ini kan jadi nggak terbasuh dengan air wudhu. Berarti menghalangi wudhu. Sesuatu yang menghalangi wudhu maka membuat wudhu itu menjadi tidak sah. Wudhu tidak sah maka dari secara fikihnya sholatnya pun tidak sah. Baik, Kayak baik. gitu. Ini ada pertanyaan lagi mewakili para ciwi-ciwi. Ciwi-ciwi. icil-icil. Ada nggak sih tips buat para cewek-cewek nih yang kebanyakan cewek-cewek itu susah buat gamon? Apa gak gamon? Gagal move on. Gamon. Kan Angel iki. banyak ini Kan rata-rata. gak mondok ya. Kelihatan ya, ini anak milenial sih. Gen Z ya. Gen Z ya. Bukan kolonial. Ya banyak tuh rata-rata cewek-cewek ini kebanyakan yang gamon nih. Dari dia yang udah ninggalin katanya. Nah Gagal itu mondok. soalnya katanya banyak yang bilang gampang buat lupain orangnya tapi susah buat lupain kenangannya. Apa nih? Kenapa? Lebay. Lecet sama siapa digituin? Katanya ini kan kata-kata orang Oh, ini, kata orang. orang. Itu Gimana kayaknya- minta tips dan triknya Itu kayaknya biar dia harus keluar rumah menghirup udara segar atau Injek dia rumput. pergi berlibur. Iya, karena kadang-kadang kalau ngelihat anak-anak zaman sekarang ya, apalagi Gen Z itu memang rentan banget terpapar yang namanya mungkin drakor. Akhirnya mereka punya imajinasi sendiri soal jodoh idaman tuh harus seperti Song Joong Ki, yang putih, yang pakai jas. Ketika nanti menikah ternyata suaminya bukan pakai jas tapi jas hujan. Kan beda ya, jas yang kayak gini sama jas hujan kan beda gitu ya kan. Jas ternyata tapi Jasuke. jago suke. Jadi kan akhirnya kecewa sendiri, atau ketika lagi galau, ini penyakitnya juga nih kita nih.
Kalau lagi galau, kalau kata A tuh, kalau lagi galau itu jangan sendirian. Udahlah sendirian di kamar, ngunci pintu, hidupin musik galau. Tambah galau. Apa tuh lagunya yang musik galau tuh? merana sendiri. Apa tuh? Apa tuh? Tiba-tiba lupa pura-pura. Tiba-tiba pura-pura lupa. Ya, jadi jangan sampai ketika teman-teman galau sendirian, ngunci diri di kamar, terus ngidupin musik galau, ya atau makin galau, makin pengen bunuh diri kan? Iya. Enggak juga sih kayaknya. Iya pastinya. Makin Karena kan sendirian, setan Iya. itu lebih membisiki was-wasnya lebih ini lagi kan, provokatif. Mendingan teman-teman ya kalau lagi galau dan inget kenangan kayak gitu misalnya, keluarlah. Lihat dunia luar ini tuh masih banyak yang bisa dilakukan. Siapa tahu pas keluar ketemu jodoh. Hilang deh tuh kenangan. Betul. Terus ngomong-ngomong soal jodoh nih, jodoh itu ditunggu, dijemput, apa bisa kita pesen nggak sih di All Shop? Pesannya di mana? Di All Shop, di Shopee mungkin ada. Pesan di Shopee. Masih nyangkut di DC Cakung. Toko oren. Berarti bisa masukin keranjang dulu. Iya. Aduh. Wishlist dulu, wishlist. Gimana tuh sayang? Jodohmu masih Ditunggu apa diproses di dijemput? DC Cakung. Aduh berisik banget jomblo ini. Mewakili Sudah. para jomblo. Iya, sebetulnya baik lagi pertanyaan yang pertama juga sebetulnya nanti Allah melalui waktu akan menyembuhkan segalanya sih asli. Jadi kan sebetulnya kan kepahitan itu nggak ada yang sia-sia. Pilihannya dua, kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Maka apa bedanya? Gimana cara ngebedainnya mana yang gugurin dosa, mana yang ninggiin derajat? Kalau buat gugurin dosa biasanya pahit sekali. Kalau buat ninggiin derajat kadang biasa menurut orang kayak berat, tapi kata dianya biasa. Nggak kenapa Biasa. terjadi kenapa-napa. Maka kalau misalkan kita ngelihatnya masih pahit, berarti jangan fokus dengan kenangannya. Fokus dengan berapa banyak kita mengkhianati Allah. Allah Akbar. Kadang kalau mau jujur ya, kadang kayak nangis juga sebetulnya ada dua. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Mana yang jadi solusi? Nangisin dosa. Ada misalnya, kenapa kamu nangis? Iya, aku diputusin pacar. Sebelum 1 jam sebelum mutusin, aku beliin pacarku sekeluarga iPhone 15 Pro Max. Nah, itu gondok sekali. Ya, Itu kayaknya nangisnya bukan karena cinta. dia fokus karena masalah. Kantongnya udah bolong soalnya. Iya. Tapi ada juga yang dia nangis, kenapa kamu diputusin nangis? Iya, karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Nah, itu agak beda kalau kayak gitu. Jadi ya akhirnya jadi ya akhirnya dia fokus terhadap ya. Dulu Allah memanggil hayya 'alal falah, mari kita mencapai kemenangan, diajak menang oleh Yang Maha Kuasa. Tapi kita cuek-cuek aja. Pacar minta jemput tengah malam, hujan-hujanan lagi berangkat. Padahal kita jadi ojeknya dia, itu bukan jalan ke surga. Jangankan dia satu dunia cinta Allah benci aja repot nggak bisa ke surga. Terus kita lebih mikirin hambanya daripada pencipta hambanya, ya nggak apa-apa proses. Nanti ketika udah nggak sakit lagi mungkin itu pertanda dosa-dosanya sudah diampuni. Nggak apa-apa. Amin. Last question. Juara satu suci. Terakhir. Apa nih pertanyaannya ya? Terakhir nih. Nggak biasa aja sih sebenarnya. Sumpah lucu loh. Sumpah kalau aku yes. Aku takut. Aku yes. Sumpah Kompor lucu. gas. Iya langsung. Dilihat gini takut. Jadi bentar. Dia lagi nyusun kalimatnya ini. Orang-orang seumur saya kan Emang umur berapa? ya gak kelihatan sih ya. Saya umur 23, tapi kelihatannya Kelihatannya 18 udah kayaknya. 32 sayangnya. Ya, saya umur Padahal 23, kita tapi sayangnya kita nggak kelihatan bilang kayak gitu 32 gitu. Padahal kita dari tadi nggak bilang Kita nggak gitu. bilang loh. Ya udah, saya yang bilang. Kita nggak bilang loh. Saya mengeluarkan isi pikiran kalian dulu. Ya, jadi umur 23, mungkin di umur-umur segini udah mulai kepikiran pengen nikah apa segala macam gitu. Aduh, Iya. udah ada nih kayaknya. Ya, udah terus sampai situ. Aduh, apa ini kok? Aduh, mulai nih. Makin takut. Baru syukur. Ajem. Terus Iya lanjut. terus aduh apa lagi tadi? Ya, boleh. Apa tuh? Ya sama saya dan teman-teman saya kayak ngerasain
Udah langsung ke pertanyaan kayaknya. Ini juga nunggu sih dari tadi. Apakah sepenting itu visi dan misi pernikahan? Kan susah jadinya. tapi memang saya rasa sepenting itu, tapi itu cukup membuat saya dan beberapa teman saya pusing mikirin itu gitu. Jadi harus gimana gitu. Visi misi Bukan pernikahan. money kan? Iya. Visi dan money juga itu juga. Itu juga jadi pikiran. Oke, gimana tuh sayang itu visi? Baik, istilah. Karena kan kita kan ketika menikah kan ada alasan mereka kenapa mereka bersatu kan. Nah, masalahnya bersatunya karena apa? Kalau bersatunya karena sesuatu yang bisa hilang, contoh tampannya. Ketika udah tampan, apakah nanti jadi harus ditinggalin? Contoh jabatannya, belum 5 tahun misalkan ketangkap KPK, apa berarti harus kita tinggalin? Hartanya diambil oleh yang sang maha kaya, apakah harus ninggalin? Nah, kalau mau, sandarkan alasan nikahnya kepada sesuatu yang tidak mungkin hilang. Satu-satu yang abadi kan Allah. Makanya kenapa visi misi itu jadi penting? Karena visi misi itu kan yang mengikat mereka. Nah, visi misinya sudah diikatkan kepada keabadian, kepada Allah. Maka jadi dia nggak akan nemu alasan untuk misah jadinya. Karena balik lagi kayak tadi, kayak suka analogiin naik angkot. Satu naik angkot, satu dari Jakarta, satu dari Bogor, sama-sama pengen ke Bandung. Ketika udah di satu angkot yang sama, tujuan udah bener-bener sama nih, sama-sama pengen ke Bandung. Apakah nggak akan ada masalah? Pasti ada. Ban kempes, bensin habis. Tapi ketika ada masalah kan paling yang di dalam ngobrol. Kita ngapain sih dari awal? Kamu masih pengen ke Bandung kan? Masih. Ya udah, ngapain saya turun di tengah tol ganti angkot? Mending bisa ada angkot yang lain. Kalau malah ketabrak. Nah, ketika akhirnya dia udah disamain dengan satu tujuan, terus ternyata ada masalah, mereka tetap nyatu karena tujuannya sama. Sama kayak dari awal kita nikah mau ngapain sih? Pengen ke surganya Allah. Aku masih pengen ke surga, kamu nggak mau, pengen ke neraka. Masa jawabnya kayak begitu? Kan nggak mungkin. Ketika akhirnya tujuannya masih sama, mau dia nanti kisut kayak nggak cantik lagi kayak, tujuannya masih sama. Yang repot kalau dari awal tujuannya beda. Satu pengen ke Jakarta, satu pengen ke Bandung. Berarti nyampe Jagorawi misah gitu. Satu pengen jadi hafiz Quran, satu pengen jadi selebgram. Begitu udah centang biru misah gitu. Berarti kan jadi masalah baru. Jadi tujuannya tadi itu apa? Kenapa visi misi itu jadi penting? Karena ya kita menikah kan karena visi misinya itu. Karena tujuannya itu. Tujuannya sama. Tujuannya sama kan, misalnya pernah ada orang yang benar-benar secara fisik cocok banget, hidungnya kayak pesotan TK, Masya Allah. Oh, alisnya kayak ulet bulu, tapi secara visi misi tujuannya secara visi misi tujuannya beda banget. Aku pengen kaya, aku pengen Soleh. bakti di perpustakaan misalkan gitu ya. Ya tujuannya udah beda banget, ya gimana tuh dari awal nggak sejalan. Jadi akhirnya itu dia yang memisahkan. Jadi kenapa visi misi sepenting itu? Ya masalahnya itulah yang akan mengikat kalian sama-sama. Dan dari sekian banyak pengikat itu, maka ikatkanlah tujuan pernikahan kita kepada sesuatu yang abadi. Jadi kalau udah kepada keabadian, kepada Allah, ya udah bismillah. Karena satu-satunya yang nggak akan ngecewain kita kan cuma Allah juga. Jadi jangan mikir, aduh visiku tuh harus keren dan bagus. Karena visi itu yang penting itu tulus. Jadi, lagi mikir kaya betul. dulu. Maaf, soalnya itu kayak terlalu banyak orang-orang yang visi misinya pengen Macem-macem berdakwah gitu. Kemarin di Cianjur gitu, bagus jadi tuh, kayak visinya terbebani singkat gitu. banget yang di Cianjur. Visi surga. Koko juga, Koko juga waktu Yunda baca CV-nya, itu visinya nggak muluk-muluk, mencari partner dakwah yang bisa bareng-bareng sehidup sesurga, partner dakwah. Dan Yunda visinya itu cari pasangan yang bisa sakinah, mawaddah, warohmah, ad-dakwah, udah. Jadi visi itu bukan soal aduh keren banget ya, panjang banget dan terlihat bermartabat gitu ya. Ternyata nyontek. Ternyata nyontek dari Google. Bukan seberapa bagus visi kamu, tapi seberapa tulus kamu ketika menuliskan visi itu dan kamu berkomitmen terkait visi itu akan kamu lakukan bersamanya sampai nanti kita di surga bersama. Jadi tenang aja Kang, gak usah cari-cari di Google lah. Dan itu bikin pusing kepala, serius. Karena Yunda tipikal yang dulu waktu disuruh musrifah kan, Koko kan udah ngirim CV. Jadi CV Koko duluan jadi dari CV Yunda. Sumpah, itu Yunda cari di Google. Kayak mana sih nulis visi-visi ini? Yunda browsing loh. Ya, ternyata banyak banget untuk membentuk keluarga seperti ini, akan melahirkan anak seperti ini. Aduh, banyak banget ya dalam hati Yunda. Malah kan Muya pernah cerita kan, ketika akhirnya dulu pernah pengen bikin CV padahal belum ada yang ngelamar, atau bahkan ada yang ngelamar tapi malah nggak beres-beres. Giliran waktu yang
sama Buya. Koko udah ngajuin. Bentar Setengah doang. jam beres. Setengah jam beres. Bikin CV akhirnya. Karena ketulusan, bukan mikirin bagus tapi tulus gitu. Kalau yang dulu kan pengen kelihatannya supaya bagus nih aku nih, supaya aku tampil nih. Kan anak DT gitu ya, anak DT nih supaya kelihatan soleha nih, jadi nggak siap-siap tuh nulis CV itu nggak beres-beres, berhenti di makanan kesukaan aja. belum sampai ke visi udah aduh ngapain apa lagi yang ditulis ya. Tapi ketika waktu Koko datang terus Musrifah Yunda bilang, "Dek, kalau mau serius segera kirim visi." Akhirnya Yunda berdoa sama Allah, ya Allah, udahlah apa adanya diri Yunda, ibadah yaumiyah ditulis, apa yang dikerjakan ditulis. Jadi bukan bagus tapi tulus, yang memang aku lakukan, aku cari ditulis. Jadi karena memang Yunda kepikiran waktu sebelum nikah Yunda udah dakwah, udah jadi aktivis dakwah, maka yang Yunda terpikir adalah dakwah. Yunda kepengen rumah tangga yang harmonis tapi juga yang sama-sama dakwah. Ya udah Yunda tulis aja sakinah mawaddah warahmah dakwah. Ternyata gayung bersambut. Koko juga nulisnya itu mencari partner dakwah. Jadi kan juga ada cocok. bagian pengen nyari yang taat, terus Yundanya nulisnya ingin taat pada suaminya. Masya Allah. Ya, tepuk tangan untuk kita Masya Allah. semuanya. Alhamdulillah. Makasih banyak. Makasih banyak ya. Pertanyaannya keren-keren loh. Akan ada episode-episode selanjutnya. Silakan di list, yang nonton juga boleh nanti titipin pertanyaannya. Pertanyaan dari teman-teman sendiri. Ini tim kita juga boleh. Tadi tandain yang udah dijawab, jadi biar nggak keulang. Iya, insya Allah. Sisanya insya Allah kita ngaji bareng lagi kayak gini, meskipun kayak ngobrol biasa di ruang tengah, tapi tetap ada faedahnya, Masya Allah. Program kita. Ya, program kita. Baik, sebelum itu juga jangan lupa kalau pengen ngingetin ya, buat teman-teman yang pengen ikut partisipasi, nyiapin bangun rumah di surga, berpartisipasi, nyiapin bekal terbaik di surga, insya Allah kita ada ladang amal lagi pengen ngebebasin lahan. Ada wakaf pembebasan lahan untuk dibangun masjid Khairumah. Silakan. Sejatinya masalah masjid itu sebelum masjidnya jadi juga Allah udah takdirkan 50.000 tahun sebelumnya akan harus ada masjid di situ. Tapi sebagian dipilih jadi jalan. Silakan, aslinya rezekinya dari Allah. Kalau kalian akhirnya ikut partisipasi, sejatinya rezekinya tetap bagi kalian. Cuma ditransfer dari rekening dunia ke rekening akhirat. Maka silakan kontaknya ada di sini. Ya. Mudah-mudahan silakan berpartisipasi juga untuk kalau pengen aktif dukung dakwah. Juga bisa dukung Kalam TV. Terima kasih banyak udah dukung dakwah kami. Maka silakan diikutkan mau yang mana sesuai niatnya. Yang penting jadi amal yang Allah terima. Amin. Sekian dulu. Ini dia acara BPJS episode pertama. Apa itu BPJS? Baru pengen jadi soleh. Amin. Ingat bahwa ngaji itu bukan tanda orang soleh, tapi baru pengen jadi soleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana.